Bapak Ibu, saya buka kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam dan bahagia untuk Bapak Ibu kelas F. Di siang hari ini kita akan masuk di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi yang kedua, praktik coaching nanti selama 2 JP atau 90 menit. Nah, Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini ada beberapa yang akan kita lalui. Sebelumnya saya akan membaca terlebih dahulu capaian umum dan capaian khusus dari modul ini, Bapak Ibu. Capaian umum dari modul ini, Bapak Ibu memiliki. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Bu. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Capaian umum modul ini yaitu Bapak Ibu diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan bisa melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Dimulai mempresentasikan hasil refleksinya tadi bersama teman satu room, praktiknya bagaimana Bapak Ibu. Dari kelompok berapa yang sudah bergabung ya ini ya, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah ada semua di sini. Selamat siang Pak Iman, selamat bergabung. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Tadi ini saya masuk ke sudah praktik, bukan PP saya. Oh gitu. Iya, mohon maaf. Refleksi untuk hari ini, saya melakukan kegiatan coaching. Saya dan Budian kebetulan sama-sama di tingkat SD. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah percakapan itu cair, kemudian memberikan atau menguatkan coaching terhadap solusi atau mungkin permasalahan yang memang disampaikan oleh Budian yang kaitannya dengan permasalahan pindahan murid dari PKBM. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu. Sekali evaluasi dirinya. Dan Bapak Ibu, karena waktu kita tersisa 5 menit lagi dan sudah diantri nih banyak di belakang kelas satunya. Jadi saya manfaatkan 5 menit ke depan untuk saya menyampaikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah nanti Bapak Ibu selesai unggah ruang kolaborasi. Terima kasih Bapak Bambang dan Bapak Ibu CGP yang lainnya sudah merefleksikan diri apa yang tadi Bapak Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
how you interacting with this one? Nah, yang seperti itu. Sekarang buat matanya pejamkan. Tangan ke jari. Ambil nafas. Hilangkan semua perasaan. Hanya memandang jari ini. 1, 2, 3. Ambil nafas ke atas. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tutup. 4. Matwa ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua sebagai guru tentunya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir di depan kita
Bapak Iwan Taufik selaku Ketua Kepala Tata Usaha. Ya, saya mohon izin Pak Iwan untuk membuka kegiatan diseminasi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pada hari ini kita masih diberi sehat, nikmat panjang umur dan dapat berkumpul di ruang masalah kesehatan hikmat itu dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan ke-7, Petugasnya angkatan ke-7. Dan semoga dalam pertemuan ini apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak oleh Bu Nani Sultani dapat bermanfaat buat kita semua, wabil khusus rekan-rekan guru pada kelas 11. Nah, jadi ini kalau kita bicara tentang hukuman, ini tentang konsekuensi. Ya, nanti kita bahas ada lagi namanya restitusi. Ya, kita lihat dulu hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, benar nggak Bapak Ibu? Hukuman itu menyakitkan, ya. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi dan dia tahu, walaupun itu menyakitkan, tapi dia paham, dia akan menerima itu. Nadine, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke kantor? Baik, jadi kamu sudah tahu perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah, Bu. Nah, kamu sudah tahu kalau perbuatan itu salah dan kamu sudah menyadarinya. Ya, Bu, saya menyadarinya dan mengetahui bahwa perbuatan saya itu salah. Berbuat salah itu manusiawi, Nadine, dan bukan kamu orang satu-satunya berbuat salah. Nadine pasti punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Ya, Bu, saya kurang paham dengan pelajaran yang diberikan oleh Bu. Saya malu ketika mau kelas mengenai tugas, bahkan dimarahi dan tidak mengerjakan. Baik, sekarang Nadine masih ingat tidak? Awal semester kita sudah membuat nilai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, sekarang ingat tidak nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Nah, itu bagus sekali, kamu masih ingat. Tadi kamu menyebutkan disiplin dan semangat belajar. Nah, apakah kamu sudah melakukan itu, Kak? Melaksanakannya, Bu. Nah, terus apa rencana kamu berikutnya? Saya akan meminta maaf kepada guru tersebut dan untuk menjelaskan akan pelajaran yang saya pahami, lalu segera mengerjakan tugas yang diberikan guru tersebut. Luar biasa, Nadine. Itu pemikiran yang luar biasa yang telah kamu perbuat sekarang. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lega dan merasa tanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan, Bu. Bagus sekali, Nadine. Terima kasih, Bu. Maaf dan selanjutnya saya akan segera menemui. Ya, sama-sama Nadine. Silakan kamu temui guru tersebut. Semoga lancar dan baik ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan langsung praktek ya, membuat keyakinan kelas. Apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan coba mengevaluasi kelas kita itu selama ini bagaimana. Ya, apa yang akan dievaluasi? Kamu boleh tulisnya di bagian yang tidak lengket ya, supaya nanti bisa ditempel di depan. Kamu tulisnya di sini. Kamu tulis satu persatu poinnya apa saja, kira-kira yang perlu diperbaiki, dan nanti kita akan sama-sama klasifikasi dari hasil poin-poin perbaikan kelas kita. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Ibu akan bagikan ini satu persatu ya. Ini ada berapa nih? Per belakang ya. Teman-teman harus lebih peka. Solidaritas, jangan susah dikasih tahu, terutama kalau tentang tugas. Wah. Kemudian kompak, solid, apalagi nih, tidak membuang sampah sembarangan. Nah,
tugas kita, tadi kan masih belum terlihat tuh sikap-sikap yang sudah ada dalam diri. Tugasnya kita itu adalah menebalkan supaya muncul dan menghilangkan yang tidak baiknya dengan berbagai teori, dengan bagaimana kita membuat suatu kegiatan dalam pembelajaran dalam kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke dalam filosofi Ki Dewantara. Yang pertama, Ing Arso Sumtulodo, kemudian Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dimulai dari di depan kita memberi teladan, kemudian di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang memberikan motivasi. Kalau ini yang menjadi refleksi diri saya gitu, ketika saya masuk dalam kelas, apapun mood saya pada hari itu, saya berusaha untuk tidak menunjukkan ke anak-anak. Misalnya kita di rumah punya masalah gitu ya, kayak saya punya utang gitu. Begitu saya masuk kelas, saya lupakan masalah saya kesampingkan, kita fokus menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Karena ketika kita sudah masuk dalam kelas, maka figur kita berganti, bukan lagi figur menjadi diri kita yang ini, tapi menjadi figur seorang guru. Paling tidak kita contohkanlah nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai toleransi dan sebagainya, sehingga ketika kita sudah di depan menjadi contoh, anak-anak pun bisa mengikuti nilai-nilai yang baik. Seperti itu. Salah satu siswa yang cerdas adalah mampu ya memandu teman-temannya untuk membimbing. Yuk, kita sama-sama ya biar semangat lagi nih untuk tetap semangat. Yuk, dipandu sama siapa namanya nih? Delisa. Delisa ya, Delisa. Boleh ngadep ke sana ya. Silakan. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke ya. Ya, alhamdulillah, makasih Denisa ya. Sekarang karya sastra ya, bentuknya Fabel salah satu contohnya, karena karya sastra itu kan ada dongeng ya, ada legenda, ada juga, ada cerpen pinter tuh. Apa lagi? Mitos. Ada apa lagi? Iya, betul ya kan? Wah, pinter-pinter ya. Iya, sudah belajar sebelumnya, hebat, keren ya. Nah itu, tapi yang kita akan bahas atau menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang Fabel. Nah, di dalam belajar nanti Pak Bambang juga minta tolong nih sama anak-anak. Nanti kita belajar, kalau nanti belajar maka apa aja sih yang perlu dipelajari. Nah nanti Pak Bambang sudah siapkan beberapa media. Ya itu salah satunya ada apa ini? Buku cerita. Buku ceritanya tentang apa? Iya, tentang Fabel ya. Nanti juga disediakan pada saat video sudah mempersiapkan untuk video daripada cerita Fabel tersebut. Kemudian yang 3 itu di luar ada pos 1, pos 2, pos 3. Juga nanti kita akan membuat permainan. Ini kan jadi potensi modal manusia gitu yang yang ada di SMA 10. Mungkin nanti kami mohonkan juga dari Bu Eva terkait dengan tenaga pendidikan atau Pak Hashim sebagai perwakilan guru. Secara umum guru itu seperti apa, potensi-potensi yang mungkin kalau berinteraksi dengan teman-teman guru ada potensi lainnya, atau dari murid melihat guru gitu seperti apa, itu dari modal manusianya. Kemudian ada modal sosial, bahwa memang bagaimanapun juga ini kita tidak akan bisa terpisahkan dengan kondisi sosial yang ada. Ini terkait dengan networking, bagaimana SMA 60 bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang di luar, ada kolaborasi dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian modal politik. Nah, politik ini bukan berarti karena besok mau pemilu dan lain sebagainya. Modal politik itu lebih ke kebijakan. Jadi sekolah membuat sebuah kebijakan, Pak Sarjono sebagai kepala satuan pendidikan membuat kebijakan yang menguntungkan, selalu pada akhirnya menguntungkan siswa, itu ke kebijakan-kebijakan arahnya. Kemudian modal agama dan budaya. Ini agama yang ada murid ya mendukung pembelajaran siswa di kampung itu seperti apa sih, melihat apa teman-teman bisa ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya
Pak mengenai program ini ya Pak. Tadi kan di sini kita melihat bahwa dari itu untuk menggunakan dari dan saya tuh melihat kalau misalnya dari ini yang paling saya melihat tekankan adalah dari modal sosial. Saya banyak melihat banyak banget dari apalagi di sini modal sosial itu menggarisbawahi tentang trust. Dan saya melihat dari saya pribadi yang melihat dari teman-teman saya yang selama mereka itu sangat ingin menyampaikan bagaimana aspirasi mereka untuk sekolah sendiri. Dan saya merasa dengan cara mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka itu dapat meningkatkan trust dengan guru yang berada di SMA. swasta yang konon katanya dari segi pelayanan, dari segi perhatian dan sebagainya lebih tinggi daripada karena kita sebagai abdi negara, khususnya kita sebagai pegawai negeri itu harus punya harapan atau keinginan bahwa anak-anak yang kita didik itu adalah penerus kita ya. Dan saya meyakini bahwa apabila kita seperti yang tadi Ibu ceritakan luar biasa ya, kita ketemu dengan anak didik kita berhasil, itu kan sebuah kebanggaan ya, walaupun kita tidak berharap diberikan apa ya mereka uang berupa materi, tapi dengan mereka menunjukkan keberhasilan dan mereka mengingat apa yang kita berikan dan sebagainya, itu adalah sebuah kegembiraan tersendiri ya, kebahagiaan tersendiri.